Selamat datang di channel YouTube KKN PPM UGM Kecamatan Pacitan periode 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Debiria Dwi Priti dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Kali ini, kami berkesempatan mengadakan program sosialisasi kepemilikan hewan dan ternak bertanggung jawab, sebuah program daring yang memberi edukasi tentang kepemilikan hewan ternak yang bertanggung jawab, pemeliharaan yang sesuai dengan kesejahteraan hewan, upaya peningkatan produktivitas ternak, serta pencegahan penyakit ternak. Pada sesi ini, kami akan membahas mengenai kepemilikan ternak besar bertanggung jawab, dari manajemen pemeliharaan dan penyediaan pakan, manajemen kesehatan, hingga hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipenuhi dalam memiliki dan memelihara ternak besar seperti sapi potong dan perah. Untuk itu, kami telah mengundang Dr. Hewan Wahyu Indra Santosa, selaku dokter hewan yang berpengalaman di bidangnya. Telah menjadi tenaga bantu medik veteriner dan veteriner swadaya di Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan mulai tahun 2017, menjadi tenaga honorer Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan sejak Oktober 2018, serta menjadi dokter hewan praktisi di San Masterdra Animal Health Service dari tahun 2016 hingga saat ini. Tanpa menunggu lama lagi, kepada Dr. Indra kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan dan terima kasih untuk undangan dari teman-teman KKN UGM. Ya. Sebelumnya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dimanapun kita berada di tengah pandemi COVID-19 kala ini. Baik, langsung mawon. Untuk presentasi yang akan saya sampaikan mengenai dasar-dasar pemeliharaan ternak ruminansia besar seperti kambing sama sapi. Baik, sebentar. Manajemen pemeliharaan ternak ruminansia sendiri itu saya ulangi lagi, nggih. Untuk selanjutnya boleh di slide selanjutnya. Nanti di manajemen kandang itu ada nutrisi, ada lagi manajemen kandang, ada lagi manajemen kesehatan dan produktivitas ternak. Kemudian untuk manajemen nutrisi sendiri tadi sudah saya sebutkan, itu bisa dari asupan air yang cukup, terus pakan tambahan, pakan hijauan, pakan konsentrat, terus kemudian untuk pakan hijauan yang seperti apa? Biasanya kalau misalkan di Pacitan itu yang paling banyak itu adalah rumput gajah. Rumput gajah itu biasa sering dipakai buat hijauan ruminansia seperti ruminansia ternak besar, sapi terutama. Tapi kalau untuk kambing dan sebagainya nanti untuk hijauan sendiri yang paling sering di sini adalah kayak daun pisang. Terus kemudian setelah daun pisang ada golongannya lagi daun daun singkong, daun ketela, terus beberapa hijauan yang lainnya. Mungkin nanti bisa pas kalian ke lapangan mungkin bisa langsung ditanyakan sama teman-teman peternak yang ada di Pacitan. Kemudian setelah itu aspek selanjutnya tadi ada pakan tambahan. Pakan tambahan yang seperti apa yang dimaksud? Seperti misalkan mineral. Mineral kalau di bahasa Pacitan biasanya kita sebutnya premix. Premix itu berfungsi untuk mencukupi atau menanggulangi defisiensi mineral yang ada di ternak kita. Jadi nanti akan saya sebutkan di belakang jika sapi atau ternak kita kekurangan mineral itu dampaknya itu seperti apa, nanti akan saya sebutkan di belakang. Kemudian pakan tambahan lainnya jerami yang sudah dikeringkan, kan banyak banget nih untuk pakan jerami itu yang limbah-limbah jerami yang biasanya di daerah-daerah lain itu hanya dibuang, dibakar, dan bahkan abunya itu
dijadikan pupuk, itu bisa juga. Tapi kalau di Pacitan itu ratanya malah kita nyari pakan tambahnya, pakan jerami itu sebagai pakan tambahan. Jadi kita biasa nyari dari daerah Jawa Tengah, dari Sukoharjo, terus dari Klaten, kayak gitu biasanya kita droppingnya dari sana. Terus kemudian untuk selanjutnya, untuk apa nggih? Air. Untuk air yang cukup itu juga bisa kita peroleh untuk ternak kita. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan selanjutnya nggih untuk. Nah, persediaan air yang cukup itu dalam artian seperti ini. Masih banyak teman-teman peternak kita, terutama ternak konvensional nggih, untuk di desa-desa. Kayak misalkan di Desa Donorojo, di Desa Gedompol dan sebagainya. Itu tuh masih banyak banget yang pakai metode lama. Artinya gini, kita kasih airnya itu cuma pagi tok. Kita kasih airnya cuma siang tok, kita kasih airnya cuma sore tok. Padahal padahal untuk air sendiri itu tuh sangat penting banget untuk proses metabolismenya si ternak itu sendiri. Untuk kelanjutan tingkat dehidrasi ternak sendiri itu juga sangat berpengaruh kalau misalkan si ternak itu tidak mendapat asupan air yang cukup. Kayak misalkan cekung matanya itu cekung banget. Terus lagi kalau untuk pemeriksaannya sendiri biasanya tingkat turgor kulitnya itu juga tinggi. Terus lagi ada kalau misalkan kekurangan air itu biasanya dia juga bakal menyebabkan kayak apa deh ya, kayak anoreksia, kayak gitu. Apalagi kalau misalkan hawanya pas lagi panas. Jadi intinya, kalau misalkan ternak kita pengen bagus nih, sediakan air yang cukup. Bukan kok sediakan air yang cukup itu 1 jam, 2 jam ditambah lagi, 3 jam ditambah lagi, enggak. Jadi sediakan wadah sendiri di depan makanannya atau di depan kandangnya dia, untuk nanti sewaktu-waktu dia butuh air, dia langsung ada, langsung bisa minum. Itu. Terus biasanya air itu atau tempat air itu dibuat yang penting bisa yang penting bisa memasok airnya yang penting bisa mewadahi airnya di dalam pakan pintu. Tapi sebenarnya gini, kalau untuk pembuatan tempat air yang untuk ad libitum ini, kalau bisa sudut-sudutnya itu dibikin lengkung atau dibikin semudah mungkin untuk tujuan membersihkannya. Kalau misalkan kita bikin sudut, pasti banyak lumut di situ, pasti banyak bakteri yang akan timbul di situ. Terus lagi kalau misalkan kita bikinnya lengkung, itu selain kita mudah membersihkan, si sapi itu akan lebih nyaman, akan lebih ibaratnya tingkat stresnya itu lebih pendek, tingkat stresnya itu lebih rendah daripada nanti wadah air yang dibikin sudut. Apalagi kalau misalkan wadah air yang dibikin sudut tadi itu tidak sering dibersihkan, itu bakal banyak banget kontaminasi bakteri yang ada di wadah air tersebut, dan jadinya untuk agen-agen infeksi mudah banget masuk melalui wadah air tersebut. Jadi simple, sepele, tapi itu efeknya banyak banget. Terus selain air yang cukup, boleh dilanjutkan ke kandang nggih. Kandang tadi terdiri dari kayak misalkan ventilasinya, kayak misalkan ukuran kandangnya seberapa, atapnya kayak gimana, dinding, lantai, pondasi. Nah, banyak banget peternak konvensional atau peternak yang khususnya ada di lingkup masyarakat itu yang penting ada atapnya aja, terus buat berlindung dari panas, buat berlindung dari hujan, itu tok.
biasanya. Tapi padahal hal-hal tersebut itu sebetulnya masih banyak banget yang perlu kita benahi. Kayak misalkan ukuran kandang ya. Ukuran kandang sendiri kita berapapun ukurannya, yang penting itu disesuaikan sama besar kecilnya sapi pertama. Terus kedua, berapa populasi sapi yang ada di dalam satu atap kandang tersebut atau di dalam kandang tersebut itu berapa. Jangan sampai kalau misalkan cuman ukuran 5 meter nih, 5 meter kali 3 meter misalkan ya, itu dipakai buat sapi 10 misalkan. Itu kan untuk sapinya sendiri juga kurang nyaman pertama, dan ketika sapi kurang nyaman pasti kortisolnya naik atau hormon stresnya itu bisa naik. Jadi akhirnya dia dapat mendepres hormon-hormon produksi yang sejatinya bisa diproduksi lebih optimal lagi oleh ternak itu. Jadi pertama ukuran kandang tadi sangat berpengaruh ya. Kalau misalkan untuk perbandingannya gini, untuk 1 ekor sapi itu paling enggak itu kita harus sediakan space 1 kali 2 meter paling tidak. Itu pun masih sangat minim banget. Tapi di sini kita kan ada beberapa metode ya sebetulnya. Ada metode kandang umbaran, ada metode kandang yang buat kereman, jadi sapi itu agak dibatasi geraknya dan kayak gitu. Jadi ada beberapa macam lah untuk tipe kandangnya sendiri, dan ini disesuaikan sama tipe pemeliharaan kita sendiri. Jadi masing-masing tipe pemeliharaan kita itu juga beda banget. Jadi ukuran kandangnya, tipe kandangnya itu juga beda-beda. Yang penting nanti intinya itu gimana kita mengkondisikan sapi atau ternak kita itu senyaman mungkin. Terus seperti ventilasi. Kemudian ventilasi itu juga berpengaruh banget. Seperti sirkulasi udara. Sirkulasi udara itu kalau misalkan kondisi sapi atau ternak kita itu panas, itu kita juga dibutuhkan space yang agak longgar. Artinya gini, kalau misalkan space yang kalau space yang banyak banget di dalam kandang itu banyak banget populasi, terus untuk ventilasinya juga pasti berpengaruh di situ. Artinya gini deh, ketika kandang sapi itu dipakai untuk 10 ekor sapi misalkan, berarti 10 ekor sapi itu satu 10 meter, intinya ya 15-an meter sampai 20 meter kali 2 meteran atau 3 meteran lebarnya. Nah, ketika ventilasi kita nggak terpenuhi, bisa jadi tingginya kurang, terus lagi setelah tingginya kurang, samping-samping kandang itu nggak ada jalur angin yang masuk, misalkan terpenuhi oleh pohon-pohon atau bangunan-bangunan lain yang menghalangi untuk sirkulasi udara di daerah situ. Selain itu juga masalah pembuangan kotoran berkaitan dengan ventilasi juga. Ketika kotoran itu dibuang atau ditampung, misalkan kalau kebanyakan di sini itu di belakang kandang. Untuk kotoran itu ditampung di belakang kandang, lenyap langsung. Jadi nanti untuk beberapa bulan kemudian itu baru diangkut ke tempat pupuk yang membutuhkan, misalkan di ladang atau beberapa petani yang membutuhkan pupuk kompos tersebut, seperti itu. Nah nanti ketika kotoran sapi itu tadi ditumpuk di belakang terlalu lama, itu artinya kan banyak banget amonia yang berada di sekitar kandang itu. Nah, amonia tersebut ketika kita nggak kondisikan, itu juga bisa membuat sapi-sapi kita atau ternak-ternak kita itu juga stres. Seperti itu. Selain stres, untuk kenyamanan lingkungan sendiri kan, kalau di sini kalau konvensional di sini itu
kandang sapi itu pasti berdekatan dengan rumah. Itu pasti. Nah, untuk aspek-aspek seperti itu juga kita harus perhatikan gimana caranya kita buang kotoran, gimana caranya kita tampung kotorannya seperti apa gitu juga kita harus kondisikan. Kemudian atap tadi juga udah saya sampaikan, salah satunya ketinggian atap, artinya jarak dari tinggi sapi ke atap itu berapa, itu untuk ventilasi nggih. Lah nanti untuk atap sendiri mungkin bisa jadi jenis atapnya itu seperti apa. Jangan pakai atap yang kayak seng, yang dari mudah menyerap panas, itu jangan pakai yang seperti itu. Artinya ketika kita pakai atap yang mudah panas, pasti sapi juga dia bakal heat stress juga di dalam kandang, dia juga bakal merasa kepanasan juga di dalam kandangnya. Nah, biasanya yang kita pakai nih untuk atap ya. Atap itu kayak kalau di sini genteng yang dari tanah. Genteng yang dari tanah itu penyerapan panasnya cukup, penyerapan kelembabannya cukup, dan yang pasti dia apa deh ya? Yang pasti dia untuk genteng sendiri itu lebih efisien, lebih ekonomis juga kalau misalkan tingkat kalau kita bandingkan dengan seng dan sebagainya, seperti itu. Bisa kita peroleh dari apa nggih? Bekas-bekas, kalau bekas-bekas rumah yang sudah tidak dipakai terus dijual, itu gentengnya juga bisa kita pakai dengan harga yang seminimal mungkin. Kalau di sini seperti itu. Nah, kalau untuk dinding sendiri itu tadi dalam artian dinding kita kalau di sapi nggih, sebenarnya untuk dinding itu ndak melulu kita butuhkan nggih. Kalau dinding kita butuhkan itu hanya sekedar pembatas samping, artinya kayak pagar, kalau kita nyebutnya pagar. Jadi untuk meminimalisir predator yang dari luar, kayak misalkan kalau di sini kan masih banyak ya untuk anjing yang dilepas liarkan, itu kan masih banyak. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu kita perlu banget nih untuk dinding di sekitaran itu. Selain itu juga misalkan nggih, ayam masih banyak banget dilepas liarkan. Nah, kenapa ayam itu kalau misalkan masuk di dalam kandang sapi perlu dinding biar ayam-ayamnya nggak masuk, unggas-unggasnya nggak masuk. Artinya gini, ketika si ayam itu masuk ke kandang sapi kita, ke kandang kambing kita, itu kotorannya biasanya kotoran yang paling jadi penyebab utamanya kotoran unggasnya, kutu atau kita nyebutnya gurem, kalau di Pacitan itu gurem nyebutnya, itu menyebabkan beberapa masalah yang cukup besar. Kalau misalkan kecil tapi dampaknya besar banget. Misalkan kotoran ayam itu ketika dia kena kulit sapi atau dia kena kulit kambing ya, itu dia bakal mengiritasi dan bakal menjadi kayak jamur, mirip jamur. Jadi kayak kalau di Pacitan itu nyebutnya apa deh ya, nedas, artinya kayak iya iritasi, kalau kita nyebutnya iritasi. Nah, iritasi itu lama kelamaan bakal ditumbuhi oleh jamur, bakal ditumbuhi oleh bakteri. Ditambah lagi kutu ayamnya masuk. Nah, kutu ayamnya itu yang bikin apa? Untuk vektor-vektor cacing, untuk vektor-vektor penyakit lainnya itu juga mudah banget masuk. Terus lagi untuk fungsinya dinding kan itu tadi untuk menanggulangi predator dari luar, terus menanggulangi unggas-unggas yang berkeliaran. Kalau misalkan kita metodenya masih metode konvensional, artinya masih di dekat-dekat rumah untuk memelihara sapinya. Terus yang saya tekankan lagi untuk lantai. Lantai itu banyak banget di sini. Ada yang tipenya lantai itu ya, ada tipenya itu hanya dibiarkan. Jadi kotoran-kotoran itu tertimbun dan diinjak-injak oleh sapi. Itu masih ada di sini. Terus biar
biar enggak lumpur atau jemek ya kalau di sini bahasanya itu biasanya di plaster. Plaster pun masih ada kekurangan di situ. Terus ada beberapa tipe lantai lagi yang saya akan bahas itu 2 lantai itu tadi, 2 tipe lantai itu tadi. Lantai yang cuman dibiarkan atau kotoran-kotorannya itu hanya ditimbun di tempat memeliharanya sapi. Jadi satu ruangan bawahnya itu kotoran dan diinjak-injak terus tiap hari. Nah, itu sangat saya sayangkan kalau misalkan untuk manajemen kesehatannya sendiri. Pertama, ketika kita metodenya seperti itu, kita pastinya untuk cacing itu pasti banyak banget, investasi cacing di situ pasti banyak banget. Terus kedua, ketika kita pengen sapi kita gemuk misalkan, terus kandangnya jemek atau lumpur, nginjak lah. Tenaga sapi itu kan dia makan untuk pembentukan tenaga nggih. Nah, tenaga sisa itu buat pembentukan ototnya dia. Kasarannya seperti itu. Lah, kalau misalkan tenaganya yang dibutuhkan untuk mengangkat kakinya aja itu udah besar, gimana dia bisa tumbuh lebih gede lagi atau lebih berkembang lagi? Artinya kan bisa terkendala oleh hal yang sepele kayak tadi. Terus kelembapan. Pastinya kelembapannya sangat tinggi. Ketika kelembapan lantainya itu sangat tinggi, itu mudah banget dia terserang kayak misalkan BF. BF itu bovine ephemeral fever. Jadi kalau kita nyebutnya demam 3 hari itu mudah banget terserang kayak gitu karena kelembapan lantainya itu nggak stabil. Tinggi, terkadang nanti cuacanya turun juga ikut turun lagi, cuacanya naik juga ikut naik lagi. Nah, kayak gitu. Apalagi kalau musim hujan. Nah, kelembapannya itu tinggi banget. Bahkan ketika lumpur ke kandang yang ditimbun tadi kotorannya di bawah, ketika musim hujan, saya yakin dia kayak air di dalamnya, kayak sawah. Nah, itu yang repot. Terus tipe kandang yang selanjutnya. Oke, kita tadi bicara tentang tipe lantai yang basah gitu, tipe lantai yang basah atau cuma dibiarkan. Nah, oh ya, ya udah Mas, nek misalkan ben gak jemek, ben gak kotor, kandangnya saya plester, saya kasih semen biar bagus. Nah, kesalahannya atau kurang tepatnya di sini adalah ketika kita bikin lantai plesternya itu sangat licin. Banyak banget kejadian di sini terpleset karena kandang atau lantai yang licin. Padahal niatnya bagus. Niatnya itu bagus biar kandangnya kotor, hygiene, dan sebagainya. Untuk kesehatannya sapi sendiri. Tapi malah kandangnya licin, terpeleset, dan akhirnya fraktur. Tidak bisa diselamatkan, akhirnya dipotong paksa. Itu banyak banget. Yang eman lagi atau yang sayang lagi, ketika kita punya sapi yang sedang bunting. Ketika kita punya sapi yang sedang bunting, lantainya licin itu berpotensi banget untuk dia terpleset dan akhirnya terjadi abortus. Itu banyak banget kejadian seperti itu juga. Ketika misalkan lagi nggih untuk kandang yang licin itu tadi untuk kukunya sendiri itu mudah banget dia terkikis atau kalau daya geseknya kan rendah nih. Daya geseknya rendah mudah banget bikin kuku itu melengkung. Nah, kalau ternak konvensional kan kita nggak begitu memperhatikan keadaan kuku, keadaan dan sebagainya. Padahal itu juga berpengaruh banget. Berpengaruh dengan cara dia berdiri. Terus selain cara dia berdiri itu berpengaruh dengan laminanya juga. Yang ada kalau lamina itu lapisan teraca, terus kakinya yang di tengah-tengah teraca itu lamina. Nah, dia berpengaruh banget untuk radang di situ, terjadi radang di situ. Terus kalau yang benar gimana toh dok? Yang benar gimana toh mas? Lantai yang kotor salah, lantai yang udah keras udah bagus salah. Yang benar kayak gimana?
Nah, yang benar tuh seperti ini, daya geseknya cukup. Artinya gini, dia kalau misalkan buat tumpuan dia nggak licin dan juga nggak jemek, jadi cukup. Kalau yang bagus itu metodenya kayak batu ya, batu. Kalau misalnya kita pengen plester, itu batu kayak batu pelatar, kalau batu apa nggih kalau kita nyebutnya di sini. Kayak batu terus lebar, emang disengaja didesain lebar, permukaannya itu kan kasar. Nah, itu ditata rapi, terus di sela-sela batu tataannya tadi dikasih semennya yang kasar. Maksudnya semen itu dalam artian sini, semen dicampur pasir, terus campurannya pasir itu yang kasar, teksturnya yang kasar. Jadi dia untuk daya geseknya sendiri dia tinggi. Ketika dia ingin berdiri mudah, nggak ada terpleset. Ketika untuk membersihkan sendiri enak, tinggal disemprot. Nah, oh ya, untuk satu lagi saya tambahin untuk lantai, kalau bisa dibikin agak miring, artinya yang depan itu lebih tinggi sedikit daripada yang belakang. Gunanya untuk hidrasi airnya. Ketika kita bersihkan ke belakang, kayak gitu, airnya langsung mengalir ke belakang, ke tempat pembuangan limbahnya. Nggak genang di tengah, seperti itu. Lantai sama pondasi juga berpengaruh nggih. Pondasi itu kalau di sini kayak cor-coran yang ada di samping itu kan namanya juga pondasi. Terus cor-coran yang ada di bawah itu juga pondasi. Nah, kita bikin sekuat mungkin. Selain kita bikin sekuat mungkin untuk pembuangan limbah, alur arus pembuangan limbahnya atau tempat pembuangan limbahnya, jalan ke tempat pembuangan limbahnya harus kita penuhi aspeknya juga. Kita bikinkan juga. Artinya gini, ketika pondasinya mudah korosi, selalu disiram, selalu kena kotoran, selalu kena urin, itu dia bakal mudah banget aus. Itu. Terus selain kandang, mungkin bisa next lagi. Untuk manajemen kesehatan produktivitas ternaknya. Nah, seperti yang saya bicarakan di depan tadi nggih, untuk nutrisi, untuk kandang, itu juga ketika manajemennya kurang pas, dia pasti cepat banget bakal menimbulkan beberapa masalah. Dan beberapa masalah kecil itu tadi kalau dibiarkan, kan beberapa masalah kecil itu kalau kita beberapa masalah kecil itu nggak sering diperhatikan. Jadi oh yowis gur koyok ngono we. Oh yowis gur koyok ngono we, aman, insya Allah aman. Tapi hal-hal yang kecil seperti itu kalau dibiarkan itu bakal menjadi hal yang gede. Misalkan hal yang kecil dari air tadi. Hal yang kecil dari pemberian air yang kurang. Nah, dia menyebabkan dehidrasi. Ketika dehidrasi, dia hormon kortisolnya udah pasti naik ya, atau hormon stresnya udah pasti naik. Ketika tingkat hormon kortisolnya itu tinggi, dia bakal mendepres hormon-hormon produksi seperti hormon estrogen yang untuk birahinya dia, kayak gitu ya. Nah, itu yang faktor dari nutrisi misalkan. Terus faktor lain lagi kayak yang kandang tadi. Yang kandang tadi hal yang kecil kayak apa? Kayak lantai tadi yang licin, padahal maksudnya sudah bagus tapi belum dimaksimalkan. Itu kukunya bisa melengkung dan lama-lama bisa juga dapat mengakibatkan laminitis itu tadi. Nah, laminitis itu tadi kalau dibiarkan atau teman-teman kalau di sini itu dibiarkan, itu dia juga bakal mengarahnya ke apa? Ke artritis bisa. Terus arahnya nanti ke hipokalsem, hipomagnesemia itu bisa juga. Jadi arahnya kompleks banget. Jadi sedikit saya singgung ya untuk laminitis. Laminitis itu sebenarnya sinyal bahwa si sapi atau si ternak kita itu sedang merasakan situasi yang nggak enak. Kenapa nggak enak?
Jadi itu sinyal ketika dia juga selain faktor dari kandang itu tadi, itu juga dia sinyal dari defisiensi mineral. Defisiensi vitamin A, D3E juga. Jadi nutrisi, pakan itu simpel tapi dia itu efeknya itu banyak banget atau efeknya itu tinggi banget, besar banget. Misalkan untuk dari laminitis ya, laminitis kalau misalkan itu lanjutannya bisa ketika laminitis itu lanjutnya ke hipokalsem, hipomagnesemia, asidosis, terus ketosis, blood, kayak gitu bisa. Tapi apakah tentu laminitis itu bisa menyebabkan ke atasnya lagi, grade ke atasnya lagi? Enggak, belum tentu. Kalau misalkan manajemen kita perbaiki, itu insya Allah sinyal yang kecil itu tadi enggak diperbesar oleh ketidakpedulian kita. Jadi ketika kita sudah diberikan sinyal yang kecil tadi melalui laminitis itu tadi, oh sapi saya baru tidak enak. Berarti artinya saya harus memperbaiki manajemen sapi saya biar tidak terjadi hipokalsem selanjutnya. Nah, terus lagi apakah tentu dok hipokalsemia itu harus dibarengi dengan laminitis? Enggak tentu juga. Terus apakah blood itu juga harus dibarengi laminitis? Enggak tentu juga. Jadi faktor-faktor ikutannya aja itu. Terus selain itu ada penyakitnya lagi yang saya sebutkan di depan tadi, ketika dia dehidrasinya kurang, metabolisme enggak normal, cepat banget dia BEF, ephemeral fever. Nah, dari BEF tadi, misalkan kalau di sini BEF, terus terjadi kayak berdirinya nggak normal. Kalau jalan pincang, itu kan gejala ikutan dari BEF. Apakah dia laminitis? Belum tentu juga. Terus tadi ada pneumonia, ada fraktur itu terjadi bila kandangnya licin, terus ada gesekannya yang kecil banget, kayak gitu. Terus dislokasi, paralisa juga. Nah, yang paling banyak ditanyakan itu biasanya masalah manajemen reproduksinya. Dari manajemen penyakit reproduksinya itu seperti yang saya sebutkan di sini, ada silent hit, anestrus, kista ovari, hipofungsi ovari, dan macam-macam lainnya. Nah, itu tadi ketika ada gejala klinis yang sudah nampak di situ, sebaiknya kita harus segera hubungi medis terdekat atau kita konsultasikan dengan tenaga medis veteriner yang ada di wilayah situ. Dok atau Pak, Mas, Mbak, kok sapi saya itu udah umur 2 tahun kok nggak minta kawin ya? Kok nggak estrus ya misalkan. Terus, dok, kok sapi saya itu kalau misalkan di IB 3 kali, 4 kali, sampai 8 kali kok nggak jadi-jadi ya? Terus di IB 1 hari, terus besoknya masih keluar lagi lendirnya, besoknya masih keluar lagi, masih minta lagi. Itu gimana dok ya? Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya kita harus sudah mulai sudah mulai kritis. Kita harus sudah mulai mengkonsultasikan atau sering-sering berkonsultasi atau berdiskusi dengan yang ibaratnya bidangnya. Kayak misalkan kalau di sini kalau untuk bidang-bidang reproduksi, medis veteriner, paramedis veteriner. Nah, paramedis veteriner itu ada dibagi beberapa macam lagi. Paramedis reproduksi dan paramedis inseminasi buatan, paramedis pemeriksa keberuntungan, paramedis asisten teknik reproduksi, itu juga dibagi seperti itu di sini. Nah, fungsinya sendiri-sendiri.
Kalau misalkan medis veteriner itu mengayomi dari semuanya atau bisa langsung jadi satu ditanyakan di situ. Tapi kalau misalkan untuk paramedis nanti fungsinya sendiri-sendiri. Kayak misalkan paramedis inseminasi buatan. Nah, nanti bisa dikonsultasikan. Pak, ini kok udah di IB beberapa kali kok nggak jadi-jadi. Pak, ini kok minta terus ya? Nggak jadi-jadi, sekarang diminta kok besoknya ada lagi. Terus itu bisa dikonsultasikan oleh para medis inseminasi buatan tadi. Terus kemudian kalau Pak kok iki ke wis 3 bulan, wis 4 bulan meneng wae ya sapiku Pak bar di IB, bar dikawin ke. Wis dadi apa urung ya Pak ya? Itu bisa dikonsultasikan dengan para medis pemeriksa kebuntingan. Itu bisa dikonsultasikan di situ juga. Selain medis veteriner juga bisa dikonsultasikan ke para medis reproduksi di bagiannya itu tadi. Terus kenapa perlu pemeriksaan kebuntingan perlu didiagnosa juga? Jadi kalau misalkan kita manajemennya breeding atau diperanakkan, biar nggak kelamaan nunggunya. Harusnya ya 9 bulan nih ditunggu. Misalkan udah 9 bulan harapannya lahir. Tapi kok nggak ada ya, kok nggak lahir-lahir ya. Udah 10 bulan nggak lahir, 11 bulan nggak lahir. Di sini banyak banget karena kasus seperti itu banyak banget. Mas, kok 11 bulan lahir-lahir ya? Padahal sapi ini kan 9 bulan 10 hari lah paling nggak. Itu rata-rata. Kok nggak lahir-lahir ya Mas? Di awal tadi udah itu. Udah nggak konsultasi dulu sama para medisnya atau sama medis veterinernya. Coba kalau di awal tadi, misalkan di umur 3 minggu di umur 3 minggu, di umur 3 bulan, kok aku pengen ya kayak ndang iki meteng opo gak, kita periksakan aja, kita diagnosakan aja ke teman-teman reproduksi kita. Biar nanti nggak kelamaan. Kalau misalkan dia bunting, ya sudah. Kalau misalkan dia bunting, berarti kita tinggal nunggu. Kalau dia belum bunting, ada masalah apa toh? Nah, ada masalah apanya tadi, itu bisa kita konsultasikan ke medis veteriner, bisa juga ke asisten teknik reproduksi. Apakah ada masalah di situ? Kok wis tak kok gak meteng-meteng, kok gak bunting-bunting? Apakah ada masalah di situ? Bisa kita konsultasikan sama teman-teman medis atau paramedis tempat. Terus lagi untuk beberapa masalah yang saya sebutkan tadi, mungkin waktunya masih cukup. Masih Dok, masih. Oh iya. Terus beberapa masalah lagi yang berkaitan dengan reproduksinya tadi. Ada distokia. Distokia itu kesulitan melahirkan. Ada lagi mastitis. Mastitis itu kompleks banget kalau misalkan kita ternaknya sapi perah. Retensi plasenta. Retensi plasenta itu juga lumayan banyak banget terjadi di sini. Jadi beberapa masalah reproduksi seperti prolaps uteri. Saya sampaikan untuk prolaps uteri sendiri kalau kita nyebutnya di sini itu broyong, bahasa Jawanya itu broyong. Prolaps uteri itu biasanya terjadi karena regulasi hormon yang nggak seimbang. Bisa terjadi karena kurangnya exercise. Ketika dia kebuntingan tua, dia nggak dapat exercise yang cukup. Dia cuman di stay di dalam satu tempat itu toh. Terus setelah itu prolaps uteri ini juga itu biasanya itu juga terjadi karena
distokia, terus cara untuk menariknya atau cara untuk menangani distokianya yang belum pas. Kan banyak banget nggih untuk teman-teman peternak sendiri, untuk itu yang sering ya trial oke iki sapiku dhewe, iki wedhusku dhewe, iki kambingku dhewe tak dudute dhewe kayak gitu. Itu juga bisa. Karena misalkan yang harusnya penanganannya seperti ini itu ditanganilah, yang penting dia bisa keluar. Padahal itu ada prosedurnya sendiri seperti itu. Terus distokia itu kesulitan beranak. Nah, prolaps uterik sama distokia itu sebenarnya untuk penyebabnya hampir mirip-mirip sih, tapi ada bedanya. Nah, hampir miripnya seperti apa? Hampir miripnya kurangnya exercise. Distokia itu atau yang sering di sini terjadi distokia karena malposisi. Posisinya nggak benar. Karena ketika umur kebuntingan 5-6 bulan ke atas itu dia masih masih diikat, sapinya masih diikat, jadi dia nggak bisa geraknya dibatasi. Akhirnya timbullah kayak gitu, masalah kayak gitu. Simple tapi itu dampaknya besar banget. Nah, kenapa ketika kebuntingan tua 5-6 bulan ke atas itu kita harus biasakan untuk melatih sapi kita atau ternak kita untuk gerak. Fungsinya agar dia untuk menanggulangi distokia, untuk mencegah distokia yang terjadi di belakang nanti, di pas saat melahirkan. Kalau misalkan dia sering exercise, posisi fetus di dalam di dalam rahimnya si sapi ini dia bakal menyesuaikan sendiri. Dia bakal memposisikan senormal mungkin. Kalaupun nanti terjadi distokia, udah dilatih, udah exercise, masih tetap terjadi distokia. Biasanya distokia enggak begitu parah. Paling cuman dia merejannya kurang. Terus lagi kalau misalkan itu kepalanya noleh, cuman kayak gitu. Tapi ketika dia tidak sering di exercise atau tidak sering mendapat exercise atau latihan, dia banyak banget bisa posisinya itu nggak normal, kaki depan sama kaki belakangnya jadi satu, misalkan jadi satu posisi. Terus kaki depannya silang sama silang sama neko, itu juga ada. Terus lagi untuk kepala itu turun ke dada, terus kakinya depan itu di atas kepala ngilang, itu juga ada. Posisinya terbalik itu juga banyak banget. Posisinya melintang itu juga ada. Seperti itu. Nah, terus untuk retensi plasenta sendiri, hampir mirip lagi retensi plasenta sendiri, itu plasenta itu normal maksimal 12 jam setelah melahirkan itu keluar maksimal. Itu normal. Tapi kalau setelah 12 jam itu dia belum keluar juga, artinya dia mengalami gangguan di situ. Hormonnya nggak stabil untuk mengeluarkan si plasentanya ini tadi. Karena plasenta ini tadi kan nempelnya di kotiledonnya toh. Nah, kita harus melakukan penanganan juga di situ. Nggak cuman sekedar ditarik dari luar, itu enggak. Tapi biasanya udahlah, biarkan seminggu dulu, biarkan 2 minggu dulu. Kita mengesampingkan hal-hal yang bisa terjadi ketika kita biarkan 1 minggu, 2 minggu itu dulu. Pembusukan di dalam. Ya, kalau pembusukannya itu nggak terjadi infeksi, kalau pembusukannya terjadi infeksi, berdampak lagi ke kebuntingan berikutnya atau ke proses kebuntingan berikutnya. Padahal itu cuma kecil, cuma sekedar plasenta, busuk ditarik enak. Tapi masalah-masalah yang mengikutinya itu banyak banget sebenarnya.
Terus lagi ada mastitis. Nah, mastitis ini kalau misalkan kita ternaknya perah nih, kalau kita ternaknya perah mesti banyak banget dijumpai mastitis atau radang pada ambing. Nah, gimana kita caranya mencegah mastitis tadi dari aspek kandang misalkan. Dari aspek kandangnya sendiri, kita kondisikan kelembapan kandang itu normal. Setelah itu, ketika kita kondisikan kelembabannya normal, kebersihan kandang, makanya untuk jalan untuk jalan limbahnya tadi kita juga harus posisikan yang baik. Terus pembuangannya limbahnya seperti apa, kita kaitannya dengan seperti itu tadi. Nah, ketika kotor terus dia pas periode laktasi nih, terus susunya diproduksi, terus cara pemerahannya itu udah dikasih iodin povidon dan gini, tapi ternyata untuk kandang alasnya masih kotor, masih kurang dijaga untuk sanitasinya. Itu juga berpengaruh banget dengan timbulnya mastitis itu tadi.